Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saat ini ibadah kita melalui live streaming, tapi puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini sedang menyaksikan live streaming bersama kami melalui ibadah Paskah pagi hari ini. Biarlah kita bersama-sama merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena Tuhan sudah bangkit bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan hati kita, dengan hidup kita, dengan jiwa roh kita, semuanya itu akan kita berikan kepada Tuhan sebagai balasan cinta kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas Tuhan besarnya kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesungguhan hati kita. Mari kita rasakan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia,
besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami. Oh haleluya Yesus, oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami Tuhan, melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kau memberkati kami hamba-hamba-Mu, terlebih anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan di rumah Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga akan tercurah atas mereka pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online, kita mengucap syukur meskipun kita boleh beribadah di rumah, tetapi biarlah tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi saat ini Allah bangkit bagi kita, Allah berkuasa mengalahkan maut, dan Allah boleh memenangkan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita mau pujikan bersama-sama. Allah bangkit, haleluya.
bagi kita. Oleh sebab itu kita patut bersorak dan menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Allah sudah dibangkitkan oleh Bapa yang di surga. Kuburnya sudah kosong, membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita senantiasa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita atas pengorbanannya di kayu salib. Dan pagi hari ini kita boleh dibebaskan, kita boleh dimenangkan. Sebab Dia hidup, ada harapan untuk kita di tengah-tengah permasalahan kita pada saat ini, di tengah pandemi corona yang kita hadapi. Tetapi ada satu harapan, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus boleh menyelamatkan kita. Amin, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan sebab Dia hidup, maka kita tidak akan gentar. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Dia hidup bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan kembali. Katakan haleluya, haleluya. Bahwa saat ini Allah kita bangkit, Allah kita hidup, dan Dia naik ke surga untuk kita. Haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup.
Kudus turun, Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, glory haleluya. Biarlah pujian ini memberkati kita semuanya, bahwa Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua anak-anaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun keadaan kita pada pagi hari ini, apapun keadaan dunia pada saat ini, kita mungkin takut, kita mungkin khawatir, tetapi satu hal yang pasti, kita percaya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menopang kita. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati kita dan menguatkan kita. Haleluya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau kembali merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah diberikan bagi hidup kita. Haleluya. Biarlah hati kita diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu kerinduan kita, bahwa kita semua ingin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin meninggikan nama Engkau. Haleluya. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita dan doa kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan dengan kesungguhan hati kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan
boleh memberkati kita Bapak Ibu. Katakan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, itulah kerinduan kami untuk selalu bersama-Mu. Haleluya, syukur. Haleluya, 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 syukur. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk menerima roti hidup, yaitu firman Allah. Sebab dengan firman Allah, maka iman kita akan menjadi kuat. Iman kita akan terus bertumbuh. Ketika iman kita menjadi kuat, saya percaya kita tidak akan mudah goyah. Sekalipun di sekitar kita, di sekeliling kita, banyak orang yang saat ini merasa khawatir. Tetapi kita sebagai orang percaya yang tetap memiliki keyakinan terhadap janji Allah, tentu kita akan tetap kuat. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengar, sehingga setiap kami Tuhan diberkati melalui firman Allah. Sepenuhnya kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya di dalam kuasa Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat
beribadah di dalam perayaan Paskah kali ini. Sekalipun perayaan Paskah saat ini sangat berbeda karena masing-masing jemaat berada di rumah. Sementara kami yang ada di gereja ini hanya para pelayan-pelayan Tuhan. Namun bagi kita sebagai orang percaya tidak terpengaruh dengan adanya keadaan. Kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Oleh sebab itu, mari kita akan sama-sama untuk renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu barang siapa percaya kepadaku, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang ketiga setelah Yesus mati dan dikuburkan. Maka pada hari Minggu, hari pertama itu, Tuhan Yesus bangkit. Yesus yang mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dan itu menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak takluk kepada kematian, yang tidak takluk kepada maut. Sebab itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit, maka orang itu akan hidup selama-lamanya walaupun ia mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan di hari raya Paskah hari ini, supaya saudara dan saya sebagai orang percaya benar-benar mengerti dan memahami keyakinan saudara, iman saudara di dalam Yesus. Itu ada kepastian keselamatan yang pasti, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu maut tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Apalagi yang saat ini sedang kita hadapi. Banyak orang takut dengan kematian karena tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, tidak perlu khawatir akan kematian, akan maut. Karena mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, Ia akan hidup selama-lamanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang menjadi dasar bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, saudara, yaitu Dia sendiri yang mengatakannya. Yesus sendiri yang mengatakannya. Di situ ditulis, dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa manusia. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sebab itu Paulus di dalam suratnya ini menegaskan kepada para pembacanya, dan pagi hari ini kepada saudara dan saya. Dikatakan sebab yang sangat penting, dikatakan berita kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu berita yang sangat penting bagi saudara dan saya. Sebab dengan matinya atas dosa-dosa manusia dan kebangkitannya membawa kemenangan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita membuat saudara dan saya mestinya semakin teguh di dalam iman, tidak mudah tergoncangkan. Kematian tidak lagi berkuasa atasmu, maut tidak lagi berkuasa atas kita, karena sudah dimenangkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit, mengingatkan dan meyakinkan kepada para murid-muridnya, ketika saat itu masih ada keraguan-raguan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 36. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, yaitu yang terjadi pada hari pertama minggu itu ketika Yesus bangkit, semua orang yang ada di Yerusalem menceritakan, semua orang yang ada di situ, semua berita yang sangat heboh dan sangat luar biasa. Dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut
dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, sementara yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia menampakkan dirinya kepada semua para murid. Namun di saat para murid berkumpul di satu tempat, dia hadir di tengah-tengah mereka. Namun para murid merasa takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, "Mengapa engkau terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Lalu dia menyatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid, murid-murid itu masih ragu, masih bimbang. Benarkah dia? Benarkah dia hidup? Benarkah dia bangkit? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Coba rabalah aku. Lihatlah tanganku, kakiku." Saudara, namun demikian mereka masih tetap ada satu keraguan-raguan. Lalu Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia itu bangkit, bahwa dia itu hidup benar-benar, saudara, dia minta lauk dan diberikannya ikan goreng, saudara. Lalu dia makan. Nah, baru setelah itu dia percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus benar-benar hidup. Dengan demikian maut tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Sehingga para murid saat itu sangatlah bersuka cita. Karena dia punya Tuhan. Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Demikian pula saudara dan saya sebagai orang percaya yang telah percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Maka di saat itulah saudara menerima kemenangan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan meragukan kebangkitannya. Jangan lagi ragu akan kebangkitannya. Dan kalau kita percaya dengan sepenuh hati, tadi dikatakan barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, saudara akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Walaupun mungkin fisik kita sudah mati, tapi ada kehidupan yang kekal, yang saudara dan saya tidak pahami mungkin dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi nanti pada akhir zaman, saudara dan saya akan dibangkitkan dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Itu sebabnya
Inilah yang menjadi kekuatan kita, bahwa Yesus sendiri mengatakannya, dan itu membuat saudara dan saya semakin diperkuat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, yang kedua Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, yaitu saudara dan saya telah menaklukkan kuasa maut itu. Si Tuhan Bapak Ibu. Saudara sebagai orang percaya mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan, sehingga saudara dan saya, hidup saudara tidak lagi dikuasai maut. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya. Mari kita lihat beberapa hal. Mengapa? Bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Mari kita baca di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan karena Yesus telah mati dan dikuburkan, kita berada di dalam kehidupan bersama dengan Kristus, dan kehidupan kita adalah bagi Allah. Itu sebabnya maut tidak lagi berkuasa atas kita, karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Yang berikutnya, mengapa maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara dan saya? Karena kita sudah berada di dalam Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus perhatikan, sebelum Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, menerima pengorbanannya di atas kayu salib, saudara yang seharusnya dihukum, mendapatkan murka Allah, mendapatkan kematian yang kekal, yaitu maut. Tetapi sejak Bapak Ibu percaya Yesus, kehidupan saudara mati dan bangkit bersama Kristus, saudara berada dalam Kristus. Nah, ketika Bapak Ibu hidup saudara berada di dalam Kristus, maka maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Hukuman maut itu tidak lagi menimpa saudara dan saya. Berarti ada hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Walaupun sudah mati, namun tetap hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah
berkat yang kita terima atas kebangkitan Yesus Kristus. Kita yang berada dalam Kristus tidak lagi mendapatkan hukum maut, tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Mari kita juga lihat di dalam surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia, dan melalui Injil, saudara dan saya yang percaya kepada Injil, kepada Yesus Kristus, dikatakan mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Bapak Ibu, sangat luar biasa ketika kita ingin punya iman di dalam Yesus Kristus. Maut tidak lagi berkuasa atasmu. Dan puji Tuhan, pengharapan kita akan Injil mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan yang berikutnya, mengapa maut tidak lagi berkuasa atasmu? Kita lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu sebabnya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Lalu kita lihat Kolose, surat Kolose. Hari ini kita akan banyak baca Alkitab Bapak Ibu, supaya saudara dan saya tidak sekedar hanya bisa omong, tidak ada dasarnya, tapi kita memiliki dasar sebagai pegangan supaya iman kita semakin dikuatkan. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan atau kuasa maut dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus mati karena dosa-dosa kita, supaya yang percaya kepada pengorbanannya, percaya kematiannya, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sehingga yang dulu saudara dan saya terikat dengan kuasa kegelapan, kuasa maut, tetapi karena kita menerima pengorbanan Kristus, maka saudara yang dahulu berada di kuasa maut sekarang dipindahkan Bapak Ibu. Kepindahan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, benar-benar kita menerima keselamatan yang kekal, berada di dalam kerajaannya.
kerajaan anaknya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa maut tidak lagi berkuasa atas kita? Karena Tuhan Yesus yang memegang kunci maut, yang berkuasa atas maut. Mari kita lihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 kita mulai baca. Ini kesaksian Rasul Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasih, tidak perlu takut dengan kematian bagi orang percaya. Karena kita punya Tuhan yang telah mati dan bangkit dan hidup. Dia yang memegang kunci kerajaan maut. Tidak ada yang lain yang berkuasa atas maut. Dan puji Tuhan, kalau Bapak Ibu sekarang sudah berada di dalam Kristus, berarti maut tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Sebabnya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, gak perlu takut dan khawatir akan kematian. Karena kehidupan saudara dan saya dijamin oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kita? Yang ketiga, karena kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Mari kita kembali ke Injil Yohanes pasal 11 tadi, ayat yang ke-27, yang dikatakan Marta kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu menjadi percaya kepada Yesus dan saudara mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, maka saudara dan saya akan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita baca Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya saudara dan saya akan mendapat hidup yang kekal. Maut tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Lalu ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan dari maut itu. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak, mari kita perhatikan. Jikalau saudara percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan, Mesias, maka saudara dan saya diselamatkan. Maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan
saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari raya Paskah hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini, supaya kehidupan saudara dan sebagai orang percaya benar-benar memiliki keyakinan yang teguh tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal yang telah Bapak Ibu miliki dalam hidup kalian. Sehingga hari raya Paskah ini, saudara dan saya menerima berkat kemenangan yang dari Tuhan. Sekalipun kita dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini, namun percayalah bahwa Yesus telah mati bagi saudara dan Dia telah bangkit dan hidup bagi saudara dan saya, dan maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan, dan setelah itu nanti kita akan berdoa supaya melalui ibadah perayaan Paskah hari ini saudara dan saya benar-benar merasakan berkat-berkat Allah melimpah atas kehidupan kita. Mulia, sembah Raja mulia, yaitu Yesus Tuhan kita. Haleluya. Lagi
Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah. Dan kami percaya Engkau telah mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, maut tidak lagi berkuasa atas kami juga yang percaya kepada Engkau. Tumbuhkan Tuhan keyakinan, iman kepada setiap jemaat Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi takut, khawatir dengan kematian yang akan dihadapi. Karena Yesus telah mati bagi kami dan bagi dosa-dosa kami. Dan kami telah dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan anaknya dalam hidup yang kekal dan beroleh pengampunan dosa. Itu sebabnya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya di dalam kami mengikut dan mengiring Engkau, takkan goyah dengan keadaan apapun. Sampai akhir hidup kami tetap akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan Engkau telah mati dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kiranya menjadi kekuatan iman kami. Itu sebabnya siang hari ini kami berdoa Tuhan, untuk segenap jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, sehingga tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Karena maut tidak lagi berkuasa atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan dari mara bahaya saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan memberikan anak-anak Tuhan, segenap orang-orang yang telah Tuhan pakai tunjuk untuk dapat mengantisipasi, menyembuhkan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan, terutama mereka yang berada di garis depan, para dokter, tim kesehatan yang telah rela berjuang meninggalkan keluarganya demi nyawa seseorang. Dan kami percaya Tuhan, jerih payah mereka takkan pernah sia-sia. Berkati hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah secara live streaming ini Tuhan. Kiranya sekarang segenap jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Di saat-saat dalam kesulitan saat ini, Engkau Allah tetap yang sama, tetap memberkati kamu. Diberkatilah anak-anakmu yang dalam pendidikan, diberkatilah kesehatanmu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan sekarang terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan kenikmatan hidup yang telah diberikan di dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayangnya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Katakan amin. Kita akan angkat nyanyian pujian doa yang bersama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
saya mengakhiri ibadah saat ini, perlu saya sampaikan, selama masih masa darurat, kita tetap mengadakan ibadah secara online untuk hari Minggu yang akan datang. Dan akhir kata, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.